Dah, bisa. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, sekarang silakan apa hasil temuannya? Hasil temuannya apa? Ada yang mau nge-share? Silakan. Saya aja, Pak. Tapi Boleh. kemarin, Pak, yang punyanya Kak Vincent belum kita terima. Kita udah nge-PC Kak Hani di grup itu, tapi belum dibales, Pak, sama Kak Haninya. Jadi yang punyanya Kak Vincent kita masih kosong. Taruh. Saya masih punya nggak ya bimbingan sama Vincent itu? Bentar ya. Sok sambil cerita, sambil saya cari filenya. Silakan. Sambil cerita aja. Iya, Pak. Sebentar ini izin share screen nggak apa-apa langsung? Boleh, silakan. Iya. Oh, saya punya nih. Vincent. Sombong amat sih Vincent, awas. Buku PA. Ntar ya, lagi saya download. Sok, silakan. Ini yang ke share screen apa, Pak? Udah Excel-nya belum? Udah Excel. Udah. Ya, gimana tuh? Coba dari kiri atas. Itu udah kiri banget ya? Iya, Oke. Pak, udah kiri banget. Ini dari penyanyi Kak Vincent kan belum. Terus kita langsung ke Amanda Raihan Wida aja. Terus? Terus ada Kak Intan Hani Astuti. Oh, coba sambil dibaca tuh yang Amanda apa? Oh, A- yang Am- Kak Amanda APP Raihan Wida, topiknya ya. HPP Susu Murni. Terus Judulnya aplikasi berbasis web untuk perhitungan dan pencatatan harga pokok produksi susu sapi menggunakan metode variable costing. Terus terus rumusan masalahnya itu ada 3. terus Bagaimana mengelola pembelian bahan baku susu sapi menggunakan aplikasi. Terus bagaimana mengelola harga pokok produksi susu sapi, sama bagaimana menghasilkan catatan akuntansi yang terkait dengan harga pokok produksi susu sapi. Habis itu untuk fungsionalitasnya, master datanya itu ada bahan baku, ada peternak, BTKL, jenis BOP, data BOP, data BOM, sama data COA. ya. Terus kalau Oke, untuk transaksi, lanjut. terus kalau untuk transaksi ada pembelian bahan baku, cek kualitas, produksi ke IPS, dan transaksi pembagian. Nah, kan untuk laporan, ada laporan pembelian bahan baku, harga pokok produksi IPS, kartu persediaan bahan baku, laporan jurnal, dan laporan buku besar. Nah, untuk sarannya, menambahkan fungsionalitas transaksi pembelian bahan baku secara online, menambahkan fungsionalitas persediaan bahan baku, dan menambahkan fungsionalitas mengontrol produksi dari awal sampai akhir agar kelihatan sudah sampai mana produksi telah berjalan. Oke, terus Terus yang Kak Intan, topiknya itu HPP susu olahan. Judulnya aplikasi berbasis web untuk perhitungan dan pencatatan harga pokok produksi olahan susu murni menggunakan metode variable costing. Terus rumusan masalahnya itu ada bagaimana mengelola pembelian bahan penolong menggunakan aplikasi, bagaimana mengelola harga pokok produksi olahan susu murni menggunakan aplikasi, dan bagaimana menghasilkan catatan akuntansi yang terkait dengan harga pokok produksi olahan susu murni menggunakan aplikasi. Sedangkan untuk fungsionalitasnya itu ada master data BTKL, master data BOP, master data BOM, master data produk dalam proses, data supplier, bahan penolong, jenis BOP, data produksi, data bahan penolong, dan data COA. Transaksinya pembelian bahan penolong. Terus habis itu
itu laporannya ada laporan pembelian, harga pokok produksi olahan, kartu persediaan bahan penolong, jurnal, dan buku besar. Untuk sarannya, menambahkan fungsionalitas transaksi pembelian bahan penolong secara kredit, dan menambahkan fungsionalitas return ke supplier jika ada bahan penolong yang berkualitas rendah. Lanjut, Pak. Ya. Ya, untuk Kahani itu topiknya koperasi. Judulnya aplikasi berbasis web untuk simpan pinjam hasil usaha peternak sapi. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana pengelolaan anggota, bagaimana mengelola simpanan anggota berdasarkan jenis simpanan menggunakan aplikasi berbasis web, bagaimana mengelola pinjaman dan angsuran anggota menggunakan aplikasi berbasis web, dan bagaimana mengelola pembayaran bersih atas setoran susu anggota setelah dikurangi dengan beban simpanan dan angsuran anggota dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Terus bagaimana membuat jurnal umum, buku besar, buku simpanan anggota, dan buku pembantu piutang dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Untuk fungsionalitasnya ada master data anggota, data simpanan, bahan baku, data pinjaman, data akun, data TPS, kartu simpanan pokok, kartu simpanan wajib, kartu simpanan masukan, dan simpanan hari raya. Transaksinya itu ada pembelian bahan baku, pembayaran susu, dan transaksi pinjaman anggota. Nah, untuk laporannya itu ada pembantu piutang, jurnal umum, dan laporan buku besar. Sarannya, aplikasi ini sebaiknya dikembangkan hingga dapat mengelola seluruh data pada laporan yang dapat menjadi laporan SHU hingga pembagiannya kepada anggota. Yang kedua, aplikasi ini sebaiknya dikembangkan dengan menambahkan fungsionalitas untuk mengelola data dan gaji karyawan. Dan yang ketiga, aplikasi ini sebaiknya dikembangkan hingga dapat mengelola data Waserda yang merupakan salah satu bentuk pelayanan koperasi kepada anggota. Terus yang terakhir, Kadila, topiknya pengelolaan aset dengan judul aplikasi berbasis web untuk perolehan penyusutan menggunakan garis lurus dan revaluasi aktiva tetap. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana cara mencatat perolehan aktiva tetap. Yang kedua, bagaimana cara menghitung dan mencatat penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung dan mencatat revaluasi aktiva tetap. Dan yang keempat, bagaimana cara menampilkan jurnal umum, buku besar, kartu penyusutan, laporan revaluasi aktiva tetap, dan laporan daftar aktiva tetap. Nah, untuk fungsionalitasnya itu, master datanya ada master data aktiva tetap dan COA. Transaksinya perolehan aset, penyusutan aset, perbaikan aset, dan revaluasi aset. Dan laporannya itu ada jurnal umum, kartu penyusutan, dan laporan buku besar. Terus untuk sarannya, aplikasi ini diharapkan dapat menghitung penyusutan ataupun revaluasi aktiva tetap dengan selain metode garis lurus, dan aplikasi ini diharapkan dapat mencatat tentang penghentian, pertukaran, dan kehilangan aktiva tetap. Itu, Pak. Sip. Oke. Iya. Terus kita udah bagi-bagi topik juga, Pak. Kemarin kan belum, sekarang udah ada topik untuk masing-masing. Oke. Oke, berarti itu pembagiannya kayak apa? Kemarin kita spin. Spin. Iya. Home Bimpah gitu spin. Enggak pakai aplikasi gitu, Pak. Oh iya iya iya. Oke, berarti kebagiannya Salma kas masuk kas keluar. Siti Hajar, Waserda, Warung Serbada. Sarah, SAU, Arles, absensi dan penggajian. Oke, sip. Ini ya, deal ya berarti ya. Jadi sekarang kamu tulis judulnya, ya judul untuk masing-masing topik kalian. Judul tuh di mana ya? Ada kolomnya nggak? Kolom D itu bukan judul ya?
Ada ini judul Pak, kolom D. Oke, kamu ketik yang punyanya Salma dulu, nomor 1. Ya, Di D21. Judulnya adalah aplikasi berbasis web. B-nya besar dong. Berbasis web untuknya kecil, U-nya. Karena kata bantu. Untuk pengelolaan, P-nya besar. Karena kata kerja. Nah, kan udah mulai detail sih Pak Boeing. Oke, pengelolaan kas masuk dan kas keluar. Kas K-nya besar. M-nya besar. D-nya kecil, ya, keluar, betul. Menggunakan metode apa? Ya, tulis menggunakan metode XXX dulu aja. XXX. Nah, terus spasi. Belum selesai. Spasi, kurung tutup. Kurung buka, sorry. Studi kasus. S-nya besar, ya. Kasus. Titik 2 atau pada? Lihat contoh punya cutting. titik 2 Pak. Oke, titik 2 ya. Oke, samain tuh copy paste yang dari Ya. studi kasus. Nah, itu judul 1 ya. Ini Ya, judul Pak. 1, sekarang judul 2. Coba. Judul 2 samain pattern-nya kayak gitu polanya. Berarti apa Ya. tuh? Apa judulnya? Aplikasi berbasis web untuk warung serba ada ya Pak? Nah, Pengelolaan Waserda. pengelolaan apa yang kamu mau ambil? Kalau bicaranya Waserda, berarti kan ada banyak tuh. Ada pengelolaan pembelian, ada pengelolaan penjualan, ada apa lagi? Kamu mau ambil yang mananya? Maunya penjualan aja kali ya Pak ya? Penjualan aja. Iya. Boleh, boleh. Ya, jadi kamu mau ngambil pengelolaan penjualan. Terus, Tapi ya, kalau misalkan nanti dipikir-pikir mau ganti judul gitu boleh kan ya Pak? masih boleh. Ini Ya. masih kita petain aja dulu. Iya ya. Penjualan pada toko Waserda gitu ya Pak? Menggunakan metode apa? Menggunakan Metode perpetual. Terus studi kasusnya copy paste. Oke. LTHW. Oke, dah. Apa Pak? Enggak jadi. Terus ya. Sekarang yang SAU berarti samain polanya. Gimana tuh? Ini di copy aja. Nanti tinggal ganti tengahnya. Pak, Gimana? Pak mau nanya, kalau sisa hasil usaha itu berupa uang atau untuk uang koperasinya? SAU itu jadi gini. SAU itu apa namanya? Jadi kayak ini ya. Jadi koperasi itu contoh ya koperasi karyawan ya, contoh koperasi karyawan. Jadi ada satu koperasi anggotanya karyawan suatu perusahaan. Nah, jadi dia tuh punya iuran wajib, pokok sama sukarela atau masuka atau yang di koperasi KPSBU. Nah, jadi
nanti tuh setiap peternak susu sapi itu nanti dia kan store susu sapi, terus nanti sama si KPSBU dibeli gitu ya. Nah, terus nanti si susu sapi ini dijual lagi sama si KPSBU ke mana? Ke perusahaan atau diolah lebih lanjut ya. Kalau kalian baca PAKK tingkat sebelumnya kan berarti ada yang dijual jadi susu murni, ada yang dijual jadi susu olahan kan gitu ya. Yang susu murni itu dijual ke IPS atau industri pengolah susu ya, kayak Ultra Jaya, kayak Cimori, itu dia ngebeli dari KPSBU. Itu dijual ke industri langsung gitu ya, atau juga bisa dijual secara retail ya, dijualnya di satuan. Nah, si Waserba ini nanti kan dia ngelola tuh, beli berapa dari peternak, dijual ke apa, ke outbound-nya, dijual outbound logistiknya, dia jual dapat hasil gitu ya. Nah, setelah dapat hasil nanti kan uangnya muter terus tuh ya, uangnya muter terus. Nanti tuh ada laporan laba rugi. Ada laporan laba rugi selama 1 tahun ya. Nah, laporan laba rugi ini nanti kelihatan pendapatannya berapa, pengeluarannya atau bebannya berapa, SAU-nya jadi berapa gitu ya. Nah, SAU itu laba bersih lah gitu ya. Nah, si laba bersih ini nanti tuh ada yang namanya RUPS atau kepanjangan dari rapat RUPS rapat umum pemegang saham ya. Jadi RUPS tuh pemilik pengurus sama dewan pembina koperasi itu dia rapat mendiskusikan mau dibagikan berapa nih dari SAU ini, dari laba bersih ini ke semua anggota. Misalnya diambil keputusan mau dibagikannya 50% dari SAU itu dibagikan ke semua anggota koperasi. Ya udah, berarti nanti si 50% dari laba rugi itu langsung dibagiin tuh ke si anggota gitu. Dibaginya berdasarkan apa gitu ya. Nanti kamu cari tahu si teorinya seperti apa pembagian SAU itu ya. Jadi mungkin ada yang dibagi berdasarkan beberapa parameter, dilihat dari berapa lama anggota itu jadi anggota ya. Terus dilihat juga mungkin dari berapa banyak simpanan wajib pokok sama mana sukanya. Semakin banyak berarti dia proporsinya semakin besar. Jadi anggap aja kalau perusahaan pemilik modalnya ada yang 70%, ada yang 30%, maka yang dapat untung berarti yang lebih besar itu yang penanam modal yang 70% daripada yang 30%. Nah itu jadi si SHU itu dibagikan untuk anggota setelah dikurangi dengan biaya-biaya atau gaji-gaji yang ada juga yang namanya SHU untuk pengelola gitu. Jadi ada SHU untuk anggota, ada SHU untuk pengelola gitu. Itu sih konsepnya. Iya. Gimana? Pas saya searching gitu, emang ada rumusnya ya Pak? Oh iya. Ada rumusnya. Iya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke ya. Nah itu rapihin dulu tuh. Kolom. Jadi aplikasi berbasis web untuk pengelolaan SHU ya Pak? Ya. Pengelolaan SHU menggunakan pendekatan apa gitu. Jadi boleh metode, boleh pendekatan. Pengelolaan atau perhitungan menurut kalian? Perhitungan. Ya, berarti kan aplikasi berbasis web untuk perhitungan dan pencatatan gitu kan? Ya. Ya. Sisa hasil usaha dengan pendekatan, jadi boleh pakai metode itu berarti menggunakan. Kalau pakai Kalau pakai teori itu namanya pendekatan. Dengan D-nya gede ya? D-nya kecil dong. D-nya kecil. Penggunaan P-nya gede. Ya. Penggunaan. Dengan pendekatan kali. Iya ya Allah. Saya bingung siapa yang ngomong penggunaan tadi. Wah Pak. Pendekatan. Pendekatan XXXX suruh cari tuh.
Sarah. Arles. Oke. Sekarang Arles. Judulnya berarti aplikasi berbasis web untuk, nah ini benar, pengelolaan. Pengelolaan Presensi. Bukan presensi. absensi. Presensi. Absensi Dan hadir semua berarti. Penggajian. Udah ada Pakas Taman. Menggunakan Menggunakan, metode XXX ya Pak? bentar. Jadi menggunakan, kalau presensi itu menggunakan tuh menggunakan tuh lebih ke alat ya. Jadi kalau penggajian itu misalnya kamu mau pakai RFID itu bisa ya, pakai alat. Pak, berarti nanti ini disambungin ke alatnya ya Pak? Iya, nggak susah kok, tenang. Nggak susah, bener, saya serius. Kemarin Itu tuh, Indah udah ya. Itu tuh cuman kamu beli alat seharga 200.000, namanya RFID reader sama card reader, harganya 200.000 dapat 10 kartu. Itu tuh cuman sebagai alat pengganti keyboard. Yang tadinya kamu ketik, yang misalnya nick itu kamu ketik, oh nicknya sekian. Nah itu diganti dengan alat itu, kamu pasangin nick, nomor pegawai, NIM nomor induk pegawai gitu, NIP lah gitu. Jadi tinggal nge-tap, nanti sih itu masuk ke text box yang ID pegawai. Nah dia dinyatakan hadir di jam tersebut, udah gampang kok, nggak susah. Ya Pak. Kelihatannya aja jadi keren gitu. Ya. Cutting udah ada yang pakai ya Pak? Ada, siapa ya? Kemarin Indah. Indah pakai. Kamu mau pinjem boleh, mau beli punya Indah boleh. Dibeli punya Indah boleh. Oh ya, nanti saya DM Kak Indah. Ya. Saya ada di kantor tapi saya lupa nyimpen, ada 2. Lupa nyimpennya, nggak tahu di mana ya. Nanti saya cari lagi lah. Iya Pak. Oke, itu ya. Rapihin. Ya, Pak. Ini jadi menggunakan metodenya dihapus aja atau gimana, Pak? Gini, jadi diganti, coba mana tadi? Ke kiri lagi. Atau di-enter dulu lah. Enter dulu. Dirapihin dulu. Nah, berarti aplikasi berbasis web untuk pengelolaan presensi menggunakan RFID gitu. Presensi dan penggajian menggunakan RFID gitu, Pak. Penggajiannya nggak pakai RFID, yang pakai RFID itu cuma presensinya aja. Menggunakan metode RFID. Menggunakan RFID gitu aja. Berarti bentar. Untuk pengelolaan presensi menggunakan RFID. Untuk pengelola. Dan apa? Dan penggajiannya ya Pak? Ditambah ya, penggajian. Penggajiannya di depan atau di belakang ya. Berarti kayaknya aplikasi berbasis aja, Pak. Untuk pengelolaan penggajian dan presensi menggunakan ya gitu. Menggunakan RFID. Betul. Sip. Sudah, Pak. Oke, nah sekarang Pak Kas, kira-kira judul yang penjualan terlalu cemen atau enggak buat penguji? Mana? Siapa tuh tadi penjualan? Saya, Pak. Nah, kalau cuma ngambil penjualan doang, menurut Pak Kaslaman, kan udah banyak nih topik PA yang penjualan. Biasanya sih udah penguji itu udah males gitu ya, cuma ngambil penjualan doang gitu. Nah, karena gini ya, logiknya gini, penjualan itu berelasi dengan tabel persediaan ya. Kalau kamu cuma ngambil penjualan sama tabel persediaan, tapi kamu cuma ngambil kolom penjualannya aja tuh di tabel persediaan. Kan tabel FIFO itu tabel persediaan tuh ada pembelian, penjualan, saldo kan gitu ya. Nah, kalau misalnya cuma ngambil penjualannya doang, berarti nggak ada yang ngegarap pembeliannya nih, yang sebelah kiri. Ya, artinya tabel FIFO, tabel persediaan kamu cuma diambil aja terus barangnya, nggak
nggak ada inputannya ke Nggak ada yang dalam tabel masuk. itu, nggak ada yang masuk, Nggak balance biasanya. nggak Nah, itu biasanya balance. jadi Jadi masalah itu masalah biasanya. gitu. Jadi kalau mau, menurut saya ya pembelian dan penjualan. Nanti nanti aplikasinya coba pelajari tentang point of sale ya Pak Boyin ya. Nah, itu point of sale udah bagus tuh. Nanti Ya. model-modelnya kayak gitu. Jadi itu agak beda dengan penjualan biasa. Point of sale. Mau pakai barcode? Coba. Mau pakai barcode? Bingung. Sama aja konsepnya. Sama aja konsepnya itu, kayak RFID. Iya, itu cuman alat ganti aja, pengganti keyboard. Ya. Jadi prinsipnya nanti gini, barcode itu kan ada beberapa macam ya. Ada QR code, kalau QR code itu yang kotak. Ada barcode itu yang kayak garis-garis gitu ya. Nah, kalau itu tuh mempunyai kode masing-masing. Kalau kita baca pakai mesin barcode itu akan akan keluar kodenya gitu. Nah, nanti tinggal disambungin dengan barang apa gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk point of sale seperti di Alfamart ataupun di Indomart ataupun di Gria gitu ya, itu sudah tidak menggunakan barcode masing-masing toko lagi, tapi barcode-nya sudah didaftarkan di Departemen Perdagangan, sehingga kalau barcode itu sudah dimiliki oleh barang tersebut, jadi nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau mau menggunakan metode itu, berarti teman-teman harus tahu dulu kalau kode barcode sekian itu barangnya apa. Artinya teman-teman harus menghubungi Departemen Perdagangan. Gitu. Itu kan agak sulit gitu ya. Mungkin untuk sementara barcode-nya dibikin sendiri aja gitu. Contoh kalau misalnya dia sabun Sunlight gitu ya. Memang udah ada barcode-nya kan. Di belakangnya biasanya udah ada barcode. Tapi karena ini lokal gitu ya, karena ini untuk koperasi, jadi barcode-nya ya kita buat. Kalau sana itu misalnya kode barcode-nya 5555 misalnya. Jadi kalau nanti teman-teman pakai alat barcode reader itu keluar 555, oh itu Sunlight langsung artinya gitu. Tinggal disambungin aja key-nya dengan barang. Sama aja lah prinsipnya sama RFID, cuma beda teknologi aja. Kalau RFID menggunakan radio frekuensi, namanya juga RF ya, radio frekuensi. Nah, kalau barcode itu biasanya menggunakan sinar yang warna merah itu. Itu untuk membaca 101010-nya. Sebenarnya kamu tuh nggak usah mikirin gimana cara bacanya gitu ya. Sebenarnya udah ada alatnya gitu. Udah nggak usah mikirin, aduh gimana ya caranya gitu. Yang penting kamu tahu bahwa hasil dari alat pembacaan itu apa sih? Kalau sudah itu ketemu, nah udah tinggal masukin aplikasi mah udah nggak usah mikirin yang berat-berat. Jadi menggunakan metode barcode itu ya Pak. Jadi pengelolaan jangan metode. Kalau barcode itu bukan metode tapi alat. Alat. Sama kayak RFID tadi. Ya. Kalau metode itu kayak perpetual. Jadi caranya gitu kalau metode itu. Kalau barcode itu alat gitu. Ya. Jadi judulnya kalau mau dirumusin gini nih, Siti Hajar. Jadi aplikasi berbasis web untuk pengelolaan. Nah, itu double klik tuh. Pengelolaan, setelah pengelolaan, pembelian dan penjualan. Nah, tadi spasi di belakang penjualan tuh dikurangi 1. Spasi di belakang penjualan tuh kelebihan 1. Nah, oke, terus kok hilang? Oh, ke bawah. Menggunakan ya, perpetualnya diganti. Perpetualnya diganti menjadi menggunakan, metodenya juga diganti menggunakan ya barcode scanner. Menggunakan barcode aja lah. Kalau barcode scanner aja ya. Kalau scanner kan alat pembacanya, kalau barcode ya. itu lebih umum lah.
Oke. Nah ini nih. Betul. Jadi Kalau mau nanti kalau mau kalau mau menarik ini Pak Kas, judulnya jadi aplikasi berbasis web untuk point of sales menggunakan barcode. Nah, point of sales menggunakan barcode. Aduh, perpetualnya gimana ya masukin biar menjual gitu judulnya. biar masuk ya. Biar nggak dianggap cemen gitu. Aplikasi Sebenarnya kalau berbasis. ya dengan point of sale aja sebenarnya nggak cemen sih. Tapi di Iya, dalamnya udah keren gitu ya. iya. Coba nanti Siti Hajar coba point of sale yang sudah jadi ya. Kamu coba install namanya Mocha Post atau Pawon Post. Nah, itu Mock-up post, Pak. MOKA, Mocha. Mockup, MOKA. Nah, itu make basisnya MOKA. Android. make Mocha up, Post. make up, Mocha up. Post. MOKA mana ya? Post. Dan apa tadi, Pak? Pawon. PAWOON. PAWOON. Itu adanya di Android aja, Pak, atau apa? Saya rasa di Android tuh. Di Android Ini- ya, Pak. Ya, Kalau iPhone ini kayaknya Pawon. nggak ada deh. Ini Pawon. Ini Pawon. Nah, logonya Pawon. Kalau Android nggak ada ya Pak Kas. Ini anak-anak Android semua nih. Sorry. iOS Apple semua ya? kayaknya. Iya. Ada kayaknya. Anak-anak Udah milenial. mendukung sekarang. Kalau Mocha kayaknya udah. Nah, ini Pawon. Kalau Mocha saya nggak punya. Mocha Tawon Post. ya, Pak, bukan tawon. Kalau tawon mah nyeret tuh. Pawon. Tawon. Nih, Pawon. Iya, Pak. Pawon. PAWO-nya Iya. double N. Ya. Nah, silakan dipelajari ya. Sebisa mungkin point of sale itu akan seperti itu gitu ya. Ya. Nah, tapi mungkin point of sale yang kamu buat ini plus persediaan gitu ya. Jadi kalau kamu beli barang nanti dicatat juga itu langsung masuk ke persediaan sehingga kalau ada penjualan ya jadi jalanlah intinya. Jalanlah intinya ya. Metodenya dan sebagainya gitu. Jalan. Oke. Kalau di Waserda ini ada titipan nggak ya Pak Boyingnya? Maksudnya titipan tuh gini, ada anggota koperasi yang nitip barangnya gitu. Konsinyasi ada nggak? Konsinyasi. Ada nggak konsinyasi? Belum kesana kayaknya mereka. Iya, itu nanti juga rencananya pengen saya tanyain, Pak, cuman karena kitanya belum ke sana jadi belum tahu. Nah, sebenarnya konsinyasi itu ada celah Siti Hajar ya. Pada aplikasi-aplikasi kayak Pawon, kayak Mocha itu untuk menghandle konsinyasi itu mereka belum punya aplikasinya. Nah, nanti yang membedakan point of sale Pawon yang sudah ada di luaran dengan yang kamu buat, nah itu ada sistem konsinyasinya. Apalagi ini koperasi ya. Kalau koperasi biasanya anggota boleh nitip gitu. Apa aja sih nitip? Mau keripik susu misalnya, mau keripik apa gitu kan suka ada ya petaninya gitu yang nitip gitu. Kayak gitu. Nah, itu jadi sebuah kelebihan fiturnya. Sip. Berarti judul nanti punya Siti Hajar tuh bisa diganti jadi gini ya. Jadi aplikasi berbasis web untuk bukan untuk ya. Aplikasi berbasis web Point of sale. point of sales gitu ya. Aplikasi berbasis web point of sales menggunakan barcode dengan metode perpetual. Nah, bisa kayak gitu judulnya. Bisa. Itu kompleks. Coba diketik tuh. Diketik di bawahnya alternatifnya. Bisa lupa. Ketik dulu. Di sampingnya aja dulu kali ya, Pak. Boleh. Di sampingnya siapa? Di sampingnya aplikasi berbasis web point of sales. Point of sales. Sales. Sales mah sepeda listrik. Sales. Bukan sales. Sales. Point of sales. Point of sales. Aplikasi jadi poho apa tadi teh? Gara-gara sales.
aplikasi berbasis web untuk aplikasi berbasis web point of sales menggunakan Menggunakan barcode dengan metode dengan metode perpetual. ya, tuh menjual banget tuh judulnya. Nah, iyalah. jadi aplikasinya begitu ngelihat judul penguji udah oh ya udah ini udah cukup kompleks Nah, gitu. berarti Siti Hajar tinggal mempelajari point of sale itu titik beratnya kemana gitu ya. Silahkan dicoba aplikasi-aplikasi yang sudah ada di luaran. Kalau itu berbasis Android kan. Nah, kalau Siti Hajar nanti berbasisnya web. Ya. Itu aja bedanya. Mungkin kalau Tapi sebenarnya kalau berbasis web zaman-zaman sekarang ya untuk template bootstrap-nya itu bisa dinamis. Kalau kita buka di handphone itu akan mengecil dengan sendirinya mengikuti ukuran layar handphone. ya. Itu Bansung apa? Bensung. Salah semua dong. Enggak. Oh, enggak, itu doang. Oke. Nah, jadi ini struktur komposisi judul udah pas semuanya. Jadi ada kita menggunakan tools-nya apa, aplikasi berbasis web. Terus apa yang dikerjakan, point of sales ya. Terus alat yang digunakan apa, barcode scanner, ya kemudian metodenya apa, perpetual. Studi kasusnya di mana, di KPSBU, di kota mana, Lembang. Udah pas, ini udah judul kamu pasti diterima. Ya, insya Allah semua judulnya udah diterima. Gitu. Tinggal cari ininya Pak Boeing, tinggal cari benang merahnya dari siapa? Dari judul pertama itu nyambungnya ke judul yang mana, ya? Ya. Kan ini namanya berkelompok. Yang namanya berkelompok kan harusnya ada ada keterkaitan, ada hubungan lah antara judul 1 dengan judul 2 gitu. Kayak ini yang kas keluar dan kas masuk. Nah, ini kas keluar, yang kas masuk berarti menghitung semua kas masuk baik dari Waserda gitu ya. Nah, itu terhitung juga gitu ya. Kalau ada beban-beban dan sebagainya nanti masuknya ke kas masuk, itu akan nyambung gitu. Kayak gitu. Ya, misalnya kayak kas masuk kas keluar, berarti kas masuknya bersumber dari penjualan susu ke IPS maupun penjualan susu yang selain IPS, itu satu. Terus yang kedua penjualan dari Waserda. Ya. Terus yang ketiga setoran iuran anggota koperasi. Ya. Yang keempat setoran susu. Enggak dong. Setorannya kan dalam bentuk susu, berarti itu enggak. Nah, terus untuk yang kas masuk itu berarti setoran modal awal mungkin ada ya kalau ada. Ya, gitu ya harusnya ada. Terus untuk kas keluar berarti dia berelasi sama topik-topik Penggajian. PA, penggajian, ya kemudian pembelian barang dagangan Waserda, terus ya pembelian susu dari peternak. Ya. Terus pinjaman yang dibikin sama Hani gitu ya, pembayaran pinjaman ke peminjam anggota koperasi yang dibuat Hani ya, terus apalagi pengeluaran beban listrik, beban air, beban gaji ya tadi udah ya. Nah, dan seterusnya itu berelasi. Terus untuk yang presensi dan penggajian itu dia berelasi sama kas masuk nanti ya, kas keluar. Terus berelasi juga dengan apa lagi ya? Pinjaman pegawai kalau ada ya nanti di kas keluar. Sementara itu dulu ya. Terus untuk yang SAU nanti berelasi dengan kas keluar ya, kas keluar punyanya siapa? Punyanya Salma. Terus berelasi dengan laporan laba rugi, nanti siapa yang bikin laporan laba ruginya ya, dan seterusnya. Itu jadi udah berelasi semua itu. Gitu. Jadi aplikasi ini udah besar banget gitu. Makanya HKI-nya mau tahun ini atau tahun depan Pak Kas? Kayaknya final nih topik PA KPSBU udah sampai stage 3 udah selesai. Stage 3. Nggak ada lagi. Tadi ada anak 2020 yang mau
mencicil PA katanya semester 3 keren. Oh, 2020 siapa? Ya ada Sok anak lah. wali saya. Oh gitu. Mm-mm. Sok bikinin yang versi ininya. Pak, boleh nggak saya nyusun PA dari semester 3? Wah, keren. Semangat banget itu. Bikin point of sales tapi yang versi touchscreen yang jadi Android. ya. Uh-uh. Jadi kalau misalnya Siti Hajar bikin yang versi Web. pakai barcode gitu, barcode itu kan berarti dia sistemnya web. Gitu ya. Web. Barcode bisa web. Nah, Bisa Android juga bisa sih sebenarnya. ya. Ya, kalau misalnya kayak apa kalian nih misalnya makan di KFC atau di apa fast food gitu ya. Di mana Richeese gitu ya. Pada saat pesan apakah dia mencet barcode? Nge-scan barcode? Pegawai McD nge-scan barcode atau enggak? Atau Enggak. justru dia nunjuk-nunjuk layar gitu? Layar sih. Dia menunjuk layar. Nunjuk layar ya. Artinya ya aplikasi point of sales itu rata-rata sekarang sudah bentuknya sudah touchscreen. Ya. Artinya platformnya udah bukan web lagi, tapi platformnya tuh yang Android itu pakai touchscreen ya, layar sentuh gitu. Kalau untuk skalanya bukan supermarket ya, skalanya untuk retail sih kayaknya untuk disentuh-sentuh itu agak kurang cocok ya. Karena apa? Karena barangnya banyak gitu. Oh iya. Agak pusing juga milihnya. Tapi kalau untuk resto, untuk kafe, untuk ini masih relevan ya karena barangnya macamnya nggak banyak lah. Tapi kalau kayak Alfamart dan Indomart kayaknya untuk sentuh-sentuhan itu agak ribet gitu ya. Pepsodent juga kan macam-macam rasanya. Ada yang rasa mint, ada yang rasa garam, ada yang rasa apa gitu ya. Macamnya macam mana itu? Nah, macam mana? Oke. Nah, buku PA-nya Vincent itu udah saya kirim di chat. Ya, silahkan nanti kamu tambahkan. Di chat ini ya, di chat. Iya, Pak. Ada ya. Di-download sebelum ini ketutup. Nanti Iya. nggak bisa. Udah ya. Oke, berarti itu judul ya. Nah, terus tugas kalian sekarang kalau udah punya judul, ya berarti kalian nyusun latar belakang. Ya. Nah, kamu tulis tuh di situ di bawah sama Siti Hajar. Di bawah yang di bawah tabel deh. Oh, bentar. Atau mending di kanannya ya biar berelasi ya. Sok. Ke atas lagi mulai dari Salma ya. Dari Salma di latar belakang harus ada apa aja nih ya. Tulisnya di mana ya? Ya di situ aja lah, di kolom apa itu? Yang kosong, kolom H ya. Nah, karena judul Salma itu kas masuk kas keluar ya. Jadi di latar belakang PA-nya Salma itu harus ada yang pertama berapa rata-rata kas masuk setiap bulan. Ya, rata-rata kas masuk dan kas keluar setiap bulan. Oke, itu satu. Terus pijit ini, shift enter, alt enter, nah gitu. Shift enter atau alt enter saya lupa. Coba pijit, barengan pijitnya. Nah, udah. Terus berapa? Bukan berapa. Sorry. Kas masuk dan kas keluar itu digunakan untuk apa aja di KPSBU? Kegunaan kas masuk dan kas keluar di KPSBU. Perlu diidentifikasi juga nggak yang termasuk kas masuk dan kas keluarnya apa saja di KPSBU ya? Betul. Sumber-sumbernya, karena setiap studi kasus biasanya berbeda. Beda. Kayak pendapatan apa aja gitu ya. Jadi identifikasi kas masuk dan kas keluar di KPSBU itu tetap ada ya. Yang barusan tetap ada yang sama Pak Boying kegunaan.
tambah lagi poin shift enter ya Pak Boy. Ya. Nah, identifikasi kas masuk dan kas keluar di KPSBU apa saja. Oke. Terus metode alat bayar yang digunakan apa aja? Ya. Alat bayar yang digunakan apa aja? Kan bisa jadi bayar ke IPS mah, nerima pembayaran dari industri mah dibayarnya transfer ratusan juta meren ya gitu. Ya, transfer atau cek biasanya kan. Oke, itu latar belakang untuk Salma. Sementara itu dulu. Nah, sekarang untuk yang pembelian dan penjualan. Waserda teh siapa? Siti Ajar. Siti. Iya, Pak. Ya. Nah, berarti butuh data apa aja kira-kira? Yang pertama, berapa volume penjualan setiap bulan? Iya. Ya, volume penjualan dan pembelian setiap bulan. Itu kita ungkap fakta dulu ya, karena di latar belakang itu harus ada fakta. Fakta, kalau bahasa Sunda mah fakta. Tidak bisa nyebut F. Fakta. Oke, terus berapa jenis barang yang dijual? Apalagi kira-kira yang kamu harus angkat itu? Nah, terus berapa supplier yang dimiliki? Ya, kan gitu. berapa supplier gitu ya. Nah, termasuk nanti yang konsinyasi ada nggak? Nah, apakah semuanya dibeli atau ada yang Sistem dititip jual? konsinyasi. Nah, Terus apalagi ya? Point of sales-nya sekarang kita angkat. Selama ini menggunakan pencatatan penjualan seperti apa? Oke. Terus metode pencatatan persediaan apa yang digunakan? Nah, oke, itu yang harus ada di latar belakang ya. Sementara itu dulu. Terus pindah ke SHU. Oke ya. Nah, SHU ini berarti harus ditanya. SHU di koperasi dibagikan untuk termin atau gini ya. Pembagian SHU dilakukan kapan SHU dibagikan? Dah gitu aja. Sederhananya mah. ya. Nah, biasanya kalau SHU itu setiap koperasi teh beda-beda ya cara menghitungnya ya. Ya. Nah, itu bisa ditanyakan nanti. Ya. Terus siapa yang memiliki hak mendapat SHU? Ya. Oke. Nanti Sarah ya itu yang bagian SHU itu Sarah ya? Bukan Arles gitu. Arles. Iya, Pak, Sarah. Hah? Oh, Sarah ya. Oke, sorry. Nah, nanti Sarah bisa membandingkan kalau perhitungan yang sesuai dengan undang-undang bagaimana dan yang dihitung oleh di koperasi KPSBU bagaimana. Nah, apakah sudah memenuhi atau tidak, itu sebagai referensi juga bisa. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terus metode perhitungan SHU-nya menggunakan apa? Itu.
Terus apalagi perhitungan SHU diperoleh dari jenis usaha yang mana aja. Ya, ini banyak nih. Ada dari Waserda, ada dari mana? Terus apa lagi ya? Udah segitu dulu aja, cukup dulu. Nah, sekarang yang penggajian dan pencatatan presensi. Nah, terus latar belakangnya. Latar belakangnya adalah